Hai, perkenalkan nama saya Anggi. Saya mahasiswa PPK Universitas Trisakti Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan FRQ 4. Sebelumnya, saya menjelaskan untuk menggambarkan atau menggunakan APK ITS, bukan untuk memberi masukan atau menganjurkan agar berinvestasi terhadap ITF LQ4. Langsung saja. Sebelumnya, pengertian ITF adalah reksadana berbentuk investasi kolektif yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. Dengan kata lain, ini adalah sebuah produk investasi yang menggabungkan statistik, yaitu reksadana berbentuk terbuka dan saham. Sedangkan menurut OJK mendefinisikan ITF sebagai reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu. ITF ditunjukkan untuk memperoleh hasil investasi sesuai atau bisa melampaui kinerja pasar. Oleh karena itu, yang menjadi acuan dari produk ini adalah indeks saham. Selanjutnya, indeks LQ4 Future itu adalah kontrak berjangka atau future. Adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying atau bisa dikatakan sebagai dapat berupa indeks saham, obligasi, dan lain-lain di masa yang akan datang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Indeks LQ45 atau disebut juga dengan indeks LQ45 Future merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual underlying-nya pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi, LQ45 ini sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Berikut akan dijelaskan menggunakan berikut akan saya akan memberikan spesifikasi L, L IDX LQ45 Future. Jadi di sini adalah LQ45 Future ini underlying-nya indeksnya LQ45 dan sahamnya itu 500.000 per point indeks. Think size-nya itu 0,5 per indeks. Periode kontraknya itu 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi pengertian ITF, LQ45 Future, dan slide selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis ITF. Jadinya jenis-jenis ETF dibagi menjadi 3. Pertama ETF global obligasi, ETF saham, dan ETF obligasi itu digunakan untuk memberikan pendapat reguler kepada investor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah distributor pendapatan mereka tergantung pada kinerja obligasi yang mendasarinya. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan mereka tergantung pada kinerja obligasi yang mendasar. Sedangkan ETF saham ini terdiri dari sekeranjang saham untuk melacak satu industri atau sektor. Yang kedua adalah ETF ini terdiri dari sekeranjang saham untuk melacak satu industri atau sektor. Yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk memberikan exposure yang terdiversifikasi ke satu industri sehingga mencakup industri berkinerja tinggi dan pendatang baru dengan tadi ETF obligasi, yang kedua adalah ETF saham, yang selanjutnya ETF sektor. ETF ini adalah investor dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF dalam satu lot. Dan satu lot itu tersetara dengan 500 unit
penyerta melalui Bursa Efek Indonesia. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenis ITF, sekarang adalah kelebihan dan kekurangan ITF itu sendiri. Yang pertama adalah kelebihannya. Pertama, lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena kamu akan membeli sekelompok saham dengan kualitas bagus dan dengan modal yang kecil. Jadinya sahamnya kelebihannya pertama lebih efisien karena bisa dibeli dengan porsi kecil dan sangat liquid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel jadinya kamu bisa menjual belikan ITF kapanpun selama di masa jam perdagangan bursa efek seperti layaknya saham. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah pajak capital gain. Jadinya kewajiban membayar pajak capital gain ini berbeda dengan reksadana biasa yang bukan objek pajak. Yang kedua adalah biaya spread atau selisih harga jual beli. Pada ITF, terdapat selisih antara harga jual dan harga beli untuk penyertaannya, yang selalu diberi dan dijual kembali pada nilai aktiva bersih atau bisa disebut juga dengan NAB. Bedanya ITF dan reksadana. Tadi kan sudah kekurangan dan kelebihannya. Sekarang saya akan menjelaskan bedanya apa sih ITF dan reksadana. Yang pertama adalah kriterianya adalah cara berinvestasi. Yang pertama, investor dapat memilih berinteraksi melalui pasar primer dan pasar sekunder. Sedangkan kalau reksadana konvensional, itu adalah investor membeli dan menjual up-nya hanya melalui agen penjual reksadana. Itu pertama dilihat dari sisi cara berinvestasinya. Yang kedua adalah cara manajemen fee-nya. Yang pertama adalah kalau misalkan ITF itu sangat rendah, berbeda-beda untuk setiap produk reksadana di diperjualbelikan. Sedangkan kalau reksadana yang konvensional, yang pertama umurnya adalah 2% sampai dengan 4% masa umurnya reksadana tersebut. Sedangkan biaya transaksinya itu sesuai biaya komisi broker. Sedangkan kalau reksadana yang konvensional itu biaya pembelian dan penjualan kembali umurnya 1% sampai dengan 50%. Dengan resikonya, resiko dari reksadana primer ITF itu pertama dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli reksadana dapat dilakukan setiap seluruh portofolio ITF. Sedangkan kalau reksadana konvensional, biaya pembelian dan penjualan itu resikonya MI pengelolaan portofolio. Transportasinya. Yang pertama, seluruh portofolio ITF dipublikasikan oleh BI setiap hari. Sedangkan kalau reksadana konvensional, itu transportasi portofolio terbatas pada 5-10 saham di Funfact setiap bulannya. Terima kasih.